Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dari Universitas Terbuka NIM 855766752. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pertanyaan dari mata kuliah Perspektif Pendidikan di SD. Yang mana pertanyaan pertama yaitu mengenai persoalan saya yang saya hadapi dalam menyelenggarakan pendidikan di SD. Di sini salah satu persoalan yang saya hadapi dalam menyelenggarakan pendidikan di SD adalah dalam memberikan pelajaran kepada peserta didik, terutama itu dalam hal membaca dan menulis. Khususnya saya ini mengajar di kelas 2 SD. Banyak peserta didik yang kemampuan membaca dan menulisnya masih kurang, bahkan jauh tertinggal dari teman-teman yang lain. Yang menyebabkan kurangnya kemampuan peserta didik tersebut yaitu usia yang masih kurang untuk bersekolah. Di sini sudah dijelaskan usia sekolah itu usia 7 tahun. Sedangkan dalam undang-undang mengatur tentang wajib belajar yaitu 7 tahun. Hal inilah menjadi PR besar bagi para guru untuk lebih giat dan semangat lagi dalam mendidik dan mengajarkan kepada peserta didik, khususnya membaca dan menulis. Walaupun memang usia peserta didik tersebut belum mencapai usia ideal untuk sekolah, pemerintah sebaiknya membuat peraturan tentang usia anak untuk dapat sekolah dan memberikan pemahaman kepada orang tua untuk tidak memaksakan anaknya untuk sekolah jika memang belum cukup. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Wajib Belajar yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 di mana undang-undangnya berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua mengenai karakteristik anak SD sesuai dengan tahap operasi atau operasional konkret. Menurut saya, karakteristik anak sesuai dengan tahap operasional konkret ini jelas. Maksudnya bahwa tahap perkembangan ini anak sudah mulai dapat berpikir secara rasional dan terorganisir. Pada tahap ini juga anak sudah cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran logis dan konkret. Pada usia ini, anak mulai memandang dunia secara objektif, mulai berpikir secara operasional, membentuk hubungan aturan-aturan, prinsip ilmu sederhana, dan mempergunakan hubungan sebab akibat, memahami konsep substansi, volume, panjang lebar, luas, dan berat. Selain itu, anak pada tahap ini juga menggunakan penalaran induktif, di mana tipe pemahaman logika yang dimulai dari observasi, objek, atau peristiwa untuk menyimpulkan keseluruhan dari objek yang telah diobservasi tersebut. Dengan melihat karakteristik di atas, jelas bahwa metode ceramah yang digunakan guru dalam pembelajaran IPA di SD itu tidak sesuai. Karena mengapa? Karena sebaiknya guru menggunakan metode eksperimen atau menggunakan alat peraga benda nyata supaya anak lebih dapat mengerti mengenai materi yang kita sampaikan. Selain itu juga dengan melakukan pembelajaran menggunakan benda-benda konkret, misalnya guru bisa melakukan pembelajaran IPA itu dengan cara praktek langsung, misalnya praktek membuat tempe, praktek membuat kecamba menggunakan kacang hijau, terus praktek langsung mengamati langsung yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, siswa akan mudah paham dan mengerti apa yang menjadi penyampaian guru dalam pembelajaran IPA. Selain itu, pembelajaran ini juga tidak akan terkesan monoton, membosankan, dan membuat peserta didik mengantuk. Bahkan peserta didik lebih aktif karena belajar dengan cara praktek dengan objek atau benda nyata secara langsung di kelas. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengenai sejarah latar belakang perkembangan pendidikan sekolah dasar semenjak era kolonial Belanda hingga sampai saat ini. Era kolonial, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era reformasi. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai era kolonial. Pendidikan pada zaman kolonial penjajahan Belanda bisa dikatakan adalah salah satu fondasi berbagai sistem yang berlaku di Indonesia.
Dari sekian banyak sistem yang ditinggalkan Belanda di Indonesia, salah satunya adalah pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan pendidikan bisa dikatakan salah satu poin penting dalam pembangunan negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Perkembangan pendidikan di Indonesia menjadi lebih progresif ketika memasuki tahun 1900, yakni era Ratu Juliana berkuasa di Kerajaan Belanda. Van Deventer yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menerapkan politik etis pada tahun 1999 dengan moto hutang kehormatan. Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sejak diterapkan politik etis dapat digambarkan sebagai yang pertama, pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar bahasa Belanda, sekolah dengan pengantar bahasa daerah, dan sekolah peralihan. Yang kedua, pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Dan yang terakhir yaitu pendidikan tinggi. Sedangkan pada era Orde Lama ini, Orde Lama berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat, yang berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Sesungguhnya inilah amanat UUD 1945 yang menyebutkan salah satu cita-cita pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pada masa Orde Baru, pendidikan di SD pada masa Orde Baru yakni era pemerintahan di bawah Presiden Soeharto pada tahun 1967 sampai 1998, yang mana proses pendidikan di era Orde Baru lebih mencakup kurikulum dan perangkat pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, adanya perluasan dan pemerataan pendidikan dimaksudkan untuk menciptakan keadaan agar setiap orang itu lebih mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang didukung dengan pengangkatan guru baru dan penghapusan sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP yang sebelumnya menjadi beban bagi orang tua atau wali murid. Kemudian pada masa Orde Baru ini juga terdapat yang namanya SD kecil dan daerah terpencil. Ada juga SD tradisional yang dimana proses pembelajaran berlangsung dari pagi, siang, dan sore dengan beban mengajar 33 jam per minggu. Lalu ada yang namanya Madrasah Ibtidaiyah atau MI yang setara atau setingkat SD. Lalu ada yang namanya SD Pamong, pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Merupakan program pendidikan SD yang berkolaborasi dengan masyarakat. Lalu ada program kejar paket A, ada sekolah luar biasa, dan terakhir adanya SD terpadu yang bersifat inklusif gabungan antara anak normal dengan anak ketunaan untuk belajar bersamaan. Selain itu juga pada Orde Baru ini terdapat berapa kali pergantian kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan terakhir kurikulum 1994. Pada era reformasi ini yaitu mundurnya Presiden Soeharto dan dilantiknya B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga RI pada tanggal 21 Mei 1998 merupakan awal dimulainya era baru dalam sejarah politik kontemporer yang merupakan simbol dimulainya gerakan reformasi menyeluruh. Kurikulum ini pun berbasis kompetensi. Begitu juga dengan bentuk pendidikan yang berubah dari sentralik atau Orde Lama menjadi desentralik. Kurikulum di era reformasi ini adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa kita kenal dengan kurikulum KTSP tahun 2006. Kurikulum ini lebih menekankan pada pencapaian kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi. Pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual. Guru juga bukan salah satu sumber ilmu pengetahuan. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu mengenai wujud paradigma pendidikan nasional yang desentralistik. Pendidikan nasional memerlukan adanya standar nasional pendidikan. Mengapa demikian? Karena menurut saya pendidikan nasional itu memerlukan adanya standar nasional pendidikan. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan tujuannya yaitu menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
Di samping itu juga standar nasional pendidikan menjadi kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipatuhi oleh penyelenggara satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya pendidikan memerlukan standar khusus untuk menjalankan tujuan, visi, dan misi agar tidak melenceng dari fungsi sesungguhnya, yaitu sebagai tempat atau wadah bagi seseorang untuk memperoleh berbagai sumber ilmu pengetahuan. Standar khusus yang dimaksud di sini ialah standar nasional pendidikan. Demikianlah jawaban dari saya mengenai pertanyaan dari tugas 1 perspektif pendidikan di SD. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.